Ya, gara-gara pinjol juga tak sedikit kasus mengenaskan terjadi hingga membuat nyawa melayang. Nyatanya semeraut urusan keuangan bisa membuat seseorang berada di jurang kehidupan. Karut-marut kehidupan, gara-gara pinjaman online, nyata telah banyak membuat masalah. Tak sedikit kejadian di luar nalar hingga nyawa melayang. Jadi yang namanya permasalahan finansial itu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan keuangan. Dan memang sudah ada studinya bahwa kesehatan keuangan itu akan mempengaruhi 72% dari kesehatan mental seseorang. Dan kita sama-sama pahami pada saat seseorang kesehatan mentalnya terganggu, maka otomatis langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan pun juga mungkin untuk sebagian orang bisa dibilang katanya di luar nalar. Seperti kejadian di Sukabumi, Jawa Barat pertengahan November lalu. Tak ada yang menyangka bahwa dalam gulungan kasur ternyata berisi jasad manusia. Belakangan diketahui jasad berjenis kelamin laki-laki tersebut adalah seorang petugas bank keliling. Nyawanya melayang di tangan nasabahnya. Pembunuh mengaku terlalu kesumat ditagih utang sehingga gelap mata. Itu apa? Koperasi simpan pinjam atau rentenir? Bank keliling. Bank keliling, Bu. Awal minjamnya emang berapa, Bu? Bertahap sih dari 200 ke 500 bertahap. Bertahap ya. Sampai sekarang jadi 3,5 juta itu, betul. Awal November lalu di Depok, Jawa Barat. Apa yang dilakukan seorang ibu di Depok, Jawa Barat ini sungguh tega. Tak habis pikir ia menjual anak gadisnya sendiri yang masih berusia 15 tahun. 4 kali ke warga negara asing sebagai pemuas hasrat seksual. Pelaku akui menjual anaknya lantaran punya utang pinjol yang besar hingga 100 juta rupiah. Pelaku menjajakan anaknya seharga 3 juta rupiah. Selama menjajakan anak kandungnya, sang ibu total mendapatkan 6 juta rupiah dalam 4 kali transaksi. Pengaruh gaya hidup dan era digital menjadi faktor orang mau meminjam uang lewat pinjol. Terlebih pinjol jelas menjadi dana dadakan yang menggiurkan bagi sebagian masyarakat. Kemudian teknologi yang serba digital juga membuat pengajuan peminjaman uang menjadi serba mudah. Mirisnya data dari Otoritas Jasa Keuangan, ibu rumah tangga menjadi salah satu kategori peminjam pinjol terbesar. Banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini karena memang pertama ibu itu biasanya adalah manajer keuangan keluarga, sehingga biasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan itu kan ibu yang mengambil peran. Nah, ketika misalnya gaya hidup, tuntutan, ibaratnya misal uang belanja ya, terus kemudian sekolah anak, lalu mungkin ada hal-hal lain yang memang tidak dipenuhi, maka dalam keadaan terdesak bisa jadi seorang ibu ini karena instingnya melindungi keluarga, dia akan mengambil jalan pintas yang lain. Dan itu kadang-kadang tidak dikomunikasikan dengan pasangan. Seseorang dalam keadaan stres berat, dia kemampuan untuk berpikir logisnya itu sangat minim, sehingga potensial untuk melakukan tindakan kejahatan. Selain ibu rumah tangga, guru menjadi profesi dengan persentase tertinggi sebagai peminjam pinjol terbanyak mencapai 42%. Disusul korban PHK mencapai 21%. Nah, bagaimana sebenarnya ilmu untuk mengendalikan pengeluaran? Pertama, Anda harus ubah mindset Anda. It is not how much you make, but how much you save. Artinya, berapapun penghasilannya, yang penting Anda tuh sebenarnya bisa spend berapa sih, gitu. Kira-kira seperti itu. Itu yang akan berpengaruh terhadap apa yang terjadi di kemudian hari. Kemudian yang kedua, itu dia mesti punya mindset bahwa oke, hidup itu tidak hanya untuk hari ini. Karena masih banyak orang mas yang punya mindset emang hidup hanya untuk hari ini. Seperti misalnya mungkin anak-anak muda yang pengen cepat ganti motor atau apa tadi itu, ya dia mikir yang penting sekarang punya gitu. Maka ini yang harus diubah nih oleh orang tuanya, dan orang tuanya juga harus percaya hal tersebut. Menambah piutang dalam jaringan, faktanya tak pernah menjadi oase yang menghilangkan dahaga, mengurangi budaya konsumtif, dan menambah pemasukan walau hanya sedikit, bisa jadi solusi konkret. Sembari tetap menyusun anggaran pengeluaran sesuai prioritas. Anan Surya melaporkan untuk NET.